Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel. Today we're diving into an exciting topic, narrative text. So, what exactly is narrative text? Why is it crucial in the world of literature and communication? Let's explore it together. Narrative text is a type of English text that contains a story or a series of events that are connected to each other. Maksudnya di sini adalah narrative text merupakan jenis teks bahasa Inggris yang memuat sebuah cerita atau rangkaian peristiwa yang saling terhubung satu sama lain. Generally, this story written in narrative text is imaginative or made up by the writer and to entertain the reader. Umumnya, cerita yang ditulis dalam naratif teks bersifat imajinatif atau karangan semata yang diciptakan oleh penulis. Teks ini ditulis dengan tujuan untuk menghibur pembaca. Baik, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas dulu tentang jenis teks naratif. Yang pertama ada fairy tales. Jenis teks ini berisi tentang dongeng. Cerita fairy tales seperti Cinderella, Snow White, Pinocchio, dan semua jenis dongeng yang sudah pernah kita tahu dari orang tua kita dulu ya. Yang kedua adalah legends. Legend atau legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contoh legends yang sering kita dengar ceritanya adalah The Legend of Toba Lake, legenda Danau Toba, yang bercerita tentang sebuah janji yang tidak ditepati. The Legend of Crying Stone, legenda batu menangis, yang berisi tentang anak yang durhaka. Yang ketiga adalah myths atau mitos. Mitos adalah sejenis dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Contohnya, Roro Jonggrang, cerita asal mula adanya Candi Prambanan, kemudian The Legend of Surabaya, asal mula kota Surabaya, The Origin of Banyuwangi, asal mula kota Banyuwangi. Yang keempat adalah fable. Ketika kita masih kecil, kita pasti sering mendengar berbagai cerita dongeng, baik itu dari orang tua, guru, maupun lewat tayangan animasi yang bertemakan binatang sebagai karakter dari cerita dongeng tersebut. Karena melihat tingkah lucu para binatang yang dapat berbicara layaknya manusia adalah sebuah hal yang tidak dapat ditemukan dalam dunia nyata, dan sebagai anak kecil kita sangat senang mendengar cerita atau menyaksikannya lewat televisi kita di rumah. Fabel adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan para binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Fabel adalah karangan fiksi atau fantasi imajinatif. Contoh fabel adalah The Undead Dove, cerita semut dan burung merpati, The Three Little Pigs, and The Lion and the Mouse. Yang kelima adalah folktale. Folktales adalah sebuah kisah anonim, abadi, dan tidak diketahui tempatnya yang beredar secara lisan. Yang berarti, folktales adalah sebuah cerita tradisional yang orang-orang ceritakan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Biasanya, folktales berupa dongeng dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Akan tetapi, secara aktif, folktales disampaikan dari generasi ke generasi, bahkan hingga sekarang. Contohnya adalah The Story of Timun Mas, Sangkuriang, Tangkuban Perahu, dan Malin Kundang. Sampai sini sudah bisa membedakan ya jenis teks naratif ini. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan generic structure dari teks naratif. Generic structure adalah pola atau alur yang disisipkan dalam tahapan pemetaan gagasan sebuah teks. Singkatnya, generic structure ini dibutuhkan untuk membuat pola kalimat yang disajikan dalam subbagian. Generic structure disusun dengan tujuan agar sebuah teks dapat meraih tujuannya. Yang pertama adalah orientation, merupakan paragraf pembuka pada teks yang memperkenalkan tokoh yang terlibat, waktu terjadi, dan lokasi latar belakang kejadian. Who, when, dan where.
Yang kedua adalah complication, terletak setelah orientation dan terdiri dari paragraf yang menjelaskan masalah awal. Masalah awal ini adalah awalan alur cerita yang berlanjut pada konflik, klimaks, dan anti-klimaks sebuah cerita. Yang ketiga, resolution merupakan paragraf yang menjadi akhir dari cerita itu, yang menjadi penyelesaian dan menjadi akhir suatu cerita. Permasalahan yang ada dalam suatu teks naratif harus diselesaikan dan ditutup dengan akhir yang menyenangkan happy ending atau justru tragis dan menyedihkan sad ending. Reorientation atau bisa disebut dengan koda. Reorientation ini adalah kalimat penutup yang menceritakan keadaan terakhir tokoh dalam cerita dan merupakan pesan moral dalam sebuah cerita narasi. Baik, sekarang kita lihat dan baca dulu sebuah cerita naratif tentang rubah dan kucing. The Fox and the Cat. One day, a cat and a fox were having a conversation. The fox, who was a conceited creature, boasted how clever she was. Why, I know at least 100 tricks to get away from our mutual enemies, the dogs, she said. Judulnya adalah Kucing dan Seekor Rubah. Pada suatu hari, kucing dan rubah sedang bercakap-cakap. Rubah yang merupakan makhluk yang sombong, membanggakan betapa pintarnya dia. Wah, aku tahu setidaknya 100 trik untuk menghindari musuh bersama kita, yaitu anjing, katanya. I know only one trick to get away from dogs, said the cat. You should teach me some of yours. Well, maybe someday, when I have the time, I may teach you a few of the simpler one, replied the fox airily. Aku hanya punya satu trik untuk menghindari anjing, kata si kucing. Kamu harus mengajari saya beberapa trikmu. Baiklah, mungkin suatu hari nanti, saat aku punya waktu, aku akan mengajarimu beberapa trik yang lebih sederhana. Rubah jawab dengan santainya. Just then, they heard the barking of a pack of dogs in the distance. The barking grew louder and louder. The dogs were coming in their direction. At once, the cat ran to the nearest tree and climbed into its branches, well, out of reach of any dog. This is the trick I told you about, the only one I know, said the cat. Which one of your 100 tricks are you going to use? Saat itu, mereka mendengar gonggongan sekawanan anjing di kejauhan. Gonggongan itu semakin lama semakin keras. Anjing-anjing itu datang ke arah mereka. Seketika itu juga, si kucing berlari ke pohon terdekat dan memanjat dahan-dahannya, jauh dari jangkauan anjing manapun. Ini adalah trik yang saya ceritakan, satu-satunya trik yang saya tahu, kata kucing. Manakah dari 100 trik yang akan kamu gunakan? The fox sat silently under the tree, wondering which trick she should use. Before she could make up her mind, the dogs arrived. They fell upon the fox and tore her to pieces. Rubah duduk diam di bawah pohon, bertanya-tanya trik mana yang akan dia gunakan sebelum dia bisa mengambil keputusan. Anjing-anjing itu datang. Mereka menerkam si rubah dan mencabik-cabiknya. Yuk kita analisa cerita tentang Fox and Cat. Di paragraf pertama ini adalah paragraf pembuka pada teks yang memperkenalkan tokoh rubah dan kucing yang terlibat di sini. Ini disebut sebagai orientation. Kemudian paragraf kedua adalah disebut complication karena di sini di paragraf ini menjelaskan tentang masalah awal dari konflik yang ada. Kemudian yang ketiga adalah resolution. Paragraf yang menjadi akhir cerita yang menjadi penyelesaian dan menjadi akhir suatu cerita. Yang keempat adalah reorientation, kalimat penutup yang menceritakan keadaan terakhir tokoh dalam cerita dan merupakan pesan moral dalam sebuah cerita narasi. Jadi, pesan moral dari cerita Fox and Cat ini adalah
A single plan that works is better than 100 doubtful plans. Jadi, pesan moralnya adalah satu rencana yang berhasil lebih baik daripada 100 rencana yang meragukan. Kita lanjut ke unsur kebahasaan atau language feature untuk teks naratif. Yang pertama adalah adverb of time. Adanya keterangan waktu, adverb of time dalam teks naratif dan biasanya muncul pada paragraf pertama dari kalimat pertama. Contoh, long time ago, once upon a time, one day, one time. Seperti itu. Yang kedua, simple past tense. Karena naratif teks menceritakan kisah masa lalu, maka tenses yang digunakan adalah simple past tense. Semua action verb-nya berbentuk kedua. Contoh, a cat and a fox were having a conversation. Di sini bentuk kuda dari are adalah were. Contoh selanjutnya adalah they heard the barking of a pack of dogs in the distance. Bentuk kedua dari hear adalah heard. Yang ketiga adalah time conjunction. Adanya konjungsi waktu. Contoh, when, just, then, suddenly, as soon as, and so on. Yang keempat adalah direct speech. Direct speech, kalimat langsung ialah kata-kata atau kalimat yang diucapkan langsung oleh pembicara, orang pertama, dan ditulis apa adanya. Biasanya ditulis dengan tanda kutip yang menandakan bahwa cerita tersebut terdapat ucapan antara tokoh. Contoh, why I know at least 100 tricks to get away from our mutual enemies, the dogs. She says, I'm clever, a student. Misalnya contoh yang lain ya. Dia berkata, saya seorang murid yang pandai. Dan seperti itu ya, language features yang ada di narrative text. Yuk kita lihat teks naratif yang lain tentang The Legend of Toba Lake. In the past, there lived a young orphan farm in the northern part of the island of Sumatra. Shahdan, the young man made his life from farming and fishing. One day, while he was fishing, he got a fish which was so beautiful in golden brown. While he was holding it, the fish turned into a beautiful princess. The princess was a woman who was condemned for violating the prohibitions, and it will turn into a kind of creature who first touched it. Because at that time the human touched it, then it turned into a princess. Fascinated by her beauty, the young man asked her to be his wife. The application was accepted on condition that the young man was not allowed to tell the origin of the princess, who came originally from fish. The young man agreed to this requirement. Having got married for a year, the couple got a boy, but he had a bad habit that he never felt satisfied while he was eating. He ate all the food. One day, the boy ate all the food that should be given to his father. The young man then so angrily said, basically you are the offspring of fish. That statement by itself unlocked the secrets of his wife and broke his promise. Shortly afterwards, his wife and son magically disappeared. Suddenly, in the land of their former footsteps went out the springs, which were very heavy. The water flew from the springs continuously, and the longer it happened, the larger it would be. Finally, the springs became a vast lake. The lake is now called Toba Lake. Baik, kita analisis teks The Legend of Toba Lake. Pada paragraf pertama, kalimat pertama ada kata in the past. Kata-kata ini merupakan adverb of time. Setiap kalimat yang dibaca tadi berbentuk simple past tense, action verbs-nya bentuk kedua. Contoh, yang diwarnai warna hijau ya, ada live, kemudian was condemned, touch, ask,
Kalian bisa lihat sampai selesai. Di sini ada became yang terakhir ya. Kemudian time conjunction yang disebutkan dalam cerita ini saya kasih warna kuning. Ada then, shortly afterwards, suddenly, finally. Kemudian direct speech yang terdapat dari teks ini adalah saya kasih warna merah lagi yang basically you are the offspring of fish. Moral value, pesan moral dari The Legend of the Lake ini adalah you must be able to control your emotion and not talk carelessly when you are angry, especially with your own children. Yang berarti kita harus bisa mengontrol emosi kita dan jangan sembarangan bicara ketika marah apalagi terhadap anak sendiri. Gimana sampai sini? Sudah bisa dimengerti tentang teks naratif berikut ciri-cirinya? Pastinya sudah bisa membedakan mana teks naratif, teks deskriptif, reportex, dan lain-lain. Jenis teks yang lain akan dibahas pada video selanjutnya ya. Yuk, kita cek pengetahuan kalian sekarang dengan menjawab pertanyaan dari sebuah teks.